Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Kabid DPMD PPD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadis DPMD Kabupaten Majalengka, yang saya hormati rekan-rekan Posyantek Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, tak lupa panitia dari Lomba Teknologi Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum saya masuk ke paparan, saya ingin mohon minta tolong ke Bapak atau siapapun yang hadir di sini untuk bisa membantu saya untuk bisa menjelaskan terkait dengan PPT ini, terkait dengan apa yang mau saya paparkan. Bisa Pak dan Ibu menolong saya Pak? Saya punya satu pertanyaan Pak. Boleh? Ya, terima kasih. Saya punya pertanyaan Pak, siapakah di sini yang ingin menjadi miliarder? Ada nggak kira-kira? Mungkin dari panitia ada nggak yang ingin jadi miliarder? Bapak pengen jadi miliarder Pak? Dari Bapak yang di belakang ingin jadi miliarder? Yang di belakang ingin jadi miliarder? Jawab aja jujur Pak, pengen nggak Pak? Kalau Bapak ingin jadi miliarder, tolong perhatikan apa yang saya mau paparkan hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kunci kesuksesan untuk kita semua. Barangkali sebelum saya paparkan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan audio visual terkait dengan teknologi yang kami bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Andi Sujarwo, APMP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka. Untuk dapat mempercepat produksi dan efisiensi biaya dalam pembuatan produk seperti keripik, masyarakat kami memiliki gagasan khususnya untuk para produsen home industry. Gagasan tersebut berupa alat iris keripik modern atau disebut dengan air kemo. Alat ini sudah dipasarkan di sentra pembuatan keripik yang ada di Kecamatan Cingambul, khususnya di Desa Rawa. Juga telah dipasarkan sampai ke luar wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu di Kalimantan. Kami berharap alat iris keripik tempe modern ini atau disebut dengan air kemo ini dapat dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, dan kami akan terus mendorong agar alat iris keripik modern air kemo ini bisa mendapatkan hak paten dari Badan Riset Inovasi Nasional. Ya, jadi Mang Yaya, hari ini kita pengen melihat sejauh mana kesiapan inovasi Mang Yaya yang diberi nama air kemo ya. Air kemo itu alat iris keripik modern Pak. Jadi ini lahir dari beberapa tahapan, itu mulai dari tahun 2002. Awalnya kan manual pangkal pisau ya Pak ya. Kemudian berlari sini ke sini Pak, ke ini alat ini. Kemudian Mang Yaya berusaha inovasi lagi, lari ke ini Pak, alatnya yang kedua. Ini udah agak mulai inovasinya sudah mulai diminati sama pabrik, tapi ternyata hasilnya masih kurang Pak. Nah, kemudian lari lagi ke ini Pak. Nah, ini sudah mulai namanya ini alat iris keripik multiguna Pak. Coba jelasin Mang Yaya, yang disebut terbarukan itu gimana Mang Yaya? Masalah baru kan mah itu aja ya sekarang namanya. Cuma sekarang itu monoton pun tampil beda itu serangan bukan pajun aja. Jadi ada masalah mau kenyamanan kamar mah akur baik. Sama Artinya bahwa yang terbarukan ini dari versi Mang Yaya bentuknya berbeda sekarang kan gitu ya, pakai potasinya juga yang berbeda. Kemudian yang terbarukannya lagi dari sisi pisau itu lebih tipis ya sekarang atau gimana? kalau pisau kan bisa diatur. Dengar-dengar Mang Yaya pemasarannya udah bagus ya, selain Rawa dan itu udah keluar Jawa juga ya Mang Yaya?
Kemana Mang ya? Sulawesi sama mana? Sama Kalimantan. Alhamdulillah ya. Kalau yang pasaran-pasaran sebelah sininya sekitar Jakarta, Bekasi itu udah pasaran juga. Semua udah semua ya. Udah ada gitu yang pakai. Terus bisa dijelaskan nggak kelebihan alat ini dibanding yang manual itu gimana Mang ya? Mungkin kalau yang mesin yang ini ya bisa lebih cepat gitu omsetnya. Mang ya, kita akan tampilkan ini lagi di provinsi membawa Majalengka sekarang dengan teknologi yang terbarukan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kekurangan-kekurangan yang kemarin Pak Kapolsek, Pak Camat sama Pak Danramil. Karena kemarin itu kan yang pertama kenyamanan ya, kalau keamanan udah aman. Nanti kalau ini kan bisa duduk juga bisa, berdiri juga bisa. Kalau yang itu berdiri ya nggak bisa Pak, kalau ini berdiri bisa. Selain memang keunggulan ini bahwa mesin ini jujur pisaunya itu istimewa itu di pisau. Ini hasil produksi sendiri dari Mang Yaya ini. Baik, Bapak dan Ibu semua, kalau tadi Bapak bisa melihat audio visualnya jadi mungkin lebih jelas. Saya akan lebih memperjelas lagi, barangkali ada di audio visual tadi kurang jelas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa Mang Yaya ini atau Pak Yaya ini, beliau adalah seorang pekerja keras Pak. Bahwa beliau begitu keluar sekolah dasar Pak, beliau sudah mulai ingin membantu orang tuanya. Beliau masuk ke sentra produksi yang ada di Rawa, di Kecamatan Cingambul Pak. Dan ini melatar belakangi kenapa beliau menciptakan alat ini. Beliau itu dari tahun 85 itu sudah bekerja sebagai buruh di pabrik keripik yang ada di Desa Rawa Pak. Dan beliau resign dari buruh di Rawa itu tahun 95 Pak. Dan beliau sudah mulai berpikir, sudah bisa melihat bagaimana produk ini bisa dikembangkan menjadi lebih bagus lagi. Dan beliau juga ingin keluar dari zona beliau dari seorang pekerja, ingin jadi seorang bos seperti yang lain. Cuma mungkin dia berpikir berbeda, tidak ke industrinya, tetapi dia lebih ingin membuat industri itu jauh lebih meningkat. Itu barangkali. Bapak dan Ibu semua, bahwa di kecamatan kami di Cingambul ada sebuah desa sentra produksi makanan ringan sebetulnya. Di sana tidak kurang dari 100 pabrik keripik Pak. Awalnya Mang Yaya sebagai pekerja tahu bahwa kalau memakai pisau diiris seperti ini Pak, itu tidak akan pernah memenuhi pangsa pasar. Permintaan pasar itu sangat luar biasa. Sedangkan menggunakan pisau sehari itu paling 1 kintal Pak. Maka Pak Yaya ini sudah mulai berpikir, dia membuat alat manual. Ini tahun 2002 Pak, tahun 98 dia bikin alat ini dan dia jual ke ke home industry, dan alhamdulillah bisa diterima. Sekali lagi bahwa pasar keripik yang ada di Desa Rawa ini luar biasa Pak. Bahkan kami boleh sombong bahwa yang ada di Rawa ini mungkin terbesar di Jawa Barat Pak. Bahkan kami sering dikunjungi oleh tamu-tamu dari berbagai wilayah, termasuk dari luar negeri.
Termasuk saya pun sering menemani atau dipercaya oleh pemerintah untuk bisa menemani tamu-tamu yang datang dari luar negeri, dari Timor Leste, ada dari Australia. Kebetulan dari Australia ini suka datang ke Rawa, Pak, karena beliau atau Australia itu punya kepentingan, dia ingin menjual kacang koro, Pak, ke Rawa. Itu barangkali sehingga ini yang mengakibatkan desa Rawa itu semakin pesat, Pak, perkembangan di home industry keripik. Nah, jelas bahwa ketika permintaan semakin banyak, sementara apa yang bisa dilakukan oleh pabrik, akhirnya para produsen ini berpikir bagaimana caranya agar peningkatan produksi itu bisa dilakukan, dan akhirnya Mang Yaya lah yang beliau bekerja keras untuk bisa memenuhi permintaan dari pasar ini, dan akhirnya pada tahun 2002 ini beliau menciptakan yang ini, Pak. Kalau ini sebetulnya awalnya yang manual itu kayak ininya aja, Pak, diparut seperti gitu, dari pisau diparut seperti itu, kemudian pindah ke sini. Nah, tahun 2002 ini ke sini. Tapi sekali lagi Mang Yaya dikasih kendala dan dikasih anugerah oleh Allah, karena memang permintaan pasar itu semakin tinggi, Pak. Sehari ini orang kalau pakai ini itu hanya 1 ton, Pak. Itu dikerjakan oleh 10 orang sampai 12 orang. Maka beliau berpikir di tahun 2024, mohon maaf ini angka tahunnya salah, Pak. Ini tahun 2018, Pak, mohon maaf. Di tahun 2018 sebenarnya rancang bangunnya itu di tahun 2015, Pak. Karena memang beliau tidak dibekali dengan pendidikan yang memadai, akhirnya di tahun 2015 sampai tahun 2012 itu banyak kendala, Pak. Beliau menciptakan alat ini yang disebut dengan multiguna ini. Beliau itu yang pertama diciptakan itu hanya 1-2 orang yang bisa terima, karena konsistensi ketebalan itu tidak merata, Pak. Hasil irisannya itu tidak merata. Kemudian di rancang bangunnya itu sering terjadi masalah, ada nih dudukan pisau yang memang sering goyang, Pak, akibat dari putaran yang terlalu kencang. Tapi alhamdulillah di tahun 2024 Mang Yaya berhasil menciptakan alat yang namanya alat iris keripik multiguna, Pak. Mulai dari sini seluruh pabrik yang ada di desa Rawa ini memakai hasil karya dari Mang Yaya, Pak. Mang Yaya ini dari 100 industri ini, Pak, kalau minimal 1 itu sudah 100 produk yang dijual oleh Mang Yaya di tahun 2018. Sedangkan di Rawa sendiri yang besar itu hampir 50%-nya, Pak. Ada yang memakai alat yang dari Mang Yaya itu ada 5 unit, ada yang bisa jadi 8 unit, Pak. Karena memang perkembangan di Rawa itu sangat luar biasa, Pak, untuk kerja pabrik keripik di desa Rawa ini. Kemudian Mang Yaya dengan kami, Pak, karena saya mengikuti Mang Yaya itu dari 2013, Pak. Saya tahu betul Mang Yaya ini mulai dari menciptakan alat-alat ini, saya selalu kerjasama dengan Mang Yaya. Kami dari Posyantek Kecamatan Cingambul, Pak. Kalau dulu saya mainnya tahun 2011 itu tim pemberdayaan masyarakat desa, Pak. Kemudian bertahan lama sehingga tahun 2016 baru nama kami itu berganti menjadi TTG, dan 2018 kami 2016 itu sudah Posyantek ya. Kalau kesananya kami namanya adalah TTG. Nah, Mang Yaya berhasil mengatasi masalah-masalah yang tadi disampaikan. Kemudian Mang Yaya pun ingin berinovasi lagi. Kemudian di tahun 2024 Mang Yaya lebih berpikir bagaimana pasar ini semakin kuat terhadap Mang Yaya. Kalau Mang Yaya bukan lagi ingin menciptakan ini bagaimana alat ini bisa dipakai atau tidak, dirawat dan sebagainya. Enggak, Pak. Dia ini ingin bisa memperluas pasar, Pak. Ekspansi keluar. Dan juga tidak mau kalah saingan dengan produk Cina, Pak. Ya, akhirnya Mang Yaya menciptakanlah teknologi terbaru dari Mang Yaya, bukan teknologi terbaru, bentuk baru yang lebih elegan, Pak, yang lebih membuat nyaman untuk pekerja, karena beliau si pekerja itu bisa duduk, bisa juga berdiri. Nah, akhirnya alat ini tercipta, Pak. Jadi jujur kalau Mang Yaya ini sudah tidak berpikir apakah alat ini bisa dipakai atau tidak, karena ini sudah teruji, Pak. Bahkan Karawang, Tangerang, Pak, kemudian daerah-daerah yang dekatnya dari kita, Ciamis, kemudian Tasik, ada 1-2 di Tasik itu ada, Pak. Ciamis, Karawang, Bekasi juga. Kemudian kalau keluarnya ada yang dari Purwokerto, Pak,
Kalimantan dan Sumatera alhamdulillah sudah pakai alat dari Mang Yaya. Mungkin kalau Mang Yaya ini sudah memasarkan alat multiguna ini sudah lebih dari 500 unit, Pak. Nah. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, spesifikasi alat ini, Pak, ini sangat sederhana sekali. Kita memakai bahan bakunya ini rangkanya dari besi siku, Pak. Kemudian ada besi platnya, kemudian dinamo yang setengah PK, kemudian kapasitas produksi itu 285 kg per jam atau 3 ton sehari dengan hitungan 8 jam, Pak, hari kerja, Pak, dari jam 8 sampai sore, Pak. Kemudian dudukan pisau ini di sini, nanti boleh Mang Yaya dibuka dudukan pisaunya. Lurus karena kami pakai dua, Pak. Pisaunya ada yang bentuknya lurus untuk hasil irisannya, keripiknya lurus. Kemudian ada yang bergelombang. Keripik mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa mengenal bahwa keripik itu banyak ragamnya ya. Kita hanya bawa dua, yang lurus dan yang bergelombang. Kemudian pisau gelombang itu panjangnya 15 cm dan lebarnya adalah 5 cm, Pak. Nah, kami menyadari Bapak dan Ibu semua bahwa teknologi ini pasti ada kekurangan, Pak. Kekurangan dari alat ini adalah teknologi ini jelas mudah ditiru, Pak. Oleh siapapun itu mudah. Karena ada yang pabrikasinya, kalau hasil Mang Yayanya juga ada sebagian. Jadi yakin semua orang bisa meniru produk ini, Pak. Itu menjadi kekurangan bagi kami. Kemudian yang kedua, belum mempunyai hak cipta, Pak. Sehingga sekarang banyak yang klaim saya yang paling duluan bikin alat seperti ini, Pak. Kalau keunggulannya, alat atau mesin yang mempunyai masa pakai ini bisa sangat lama. Saya tidak pakai berapa tahun, bisa 25 tahun, bisa 30 tahun. Selama mesin ini, Pak, dipakai, dirawat, saya yakin 30 tahun ini kuat. Dengan dudukan seperti ini. Paling yang ganti itu di pisaunya saja, Pak, atau di dinamo, Pak. Nah, kemudian kita mempunyai harga yang terjangkau, biayanya murah, hanya 7,5 juta per unit, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, mungkin setelah saya presentasi di sini ini akan diangkut ke Karawang, Pak. Barangkali ada yang dari Karawang yang kenal, alat ini sudah diangkut ke Karawang, Pak. Kalau yang ini ke Kawali, Pak, untuk hari ini. Tapi tenang, Pak Kadis, untuk gelar karyanya kita siap dalam 1 minggu beres. Tenang aja, Pak Kadis. Kemudian yang menjadi hal yang paling istimewa yang diunggulkan oleh kami itu adalah di pisau ini, Pak. Ini pisau ini bukan pabrikasi, Pak. Ini hasil karya dari Mang Yaya. Pisau ini sulit ditiru, Pak. Terbukti dari hampir di wilayah seluruh di Indonesia ini pesannya itu selalu ke Mang Yaya, Pak, di pisau ini, Pak. Kenapa? Karena pisau ini mempunyai banyak kelebihan, Pak. Satu, mudah diatur. Kemudian yang kedua, tingkat ketebalan itu yang konsisten, Pak. Kemudian ini kalau sekarang kan ada dari stainless itu, Pak, kalau pisau dengan alasan steril, Pak, tetapi itu umur pakainya itu hanya sebentar, Pak. Kalau ini bisa kita pertajam lagi, dipakai asahan gitu, Pak, seperti gitu. Nah, alat ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan air kemo ini berbeda dengan yang lain. Kami sadar, Pak, ada buatan dari Cina itu harganya 18 juta, Pak. Dan insya Allah minta doanya Pak Kadis, mudah-mudahan Mang Yaya ini bisa bersaing dengan produk ini. Dan saya juga mohon dari BRIN bisa membantu kami untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis DPMD Kabupaten Majalengka, bisa dibantu untuk hak cipta dari Mang Yaya ini. Ini luar biasa, Pak, Mang Yaya. Kalaupun ini sederhana, saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh pertanyaan di awal tadi dari saya. Kalau memang mau jadi miliarder, ini buktinya, Pak. Perlu diketahui, Pak, di rawa ini ada 100 produsen, Pak. Kalau saja ilustrasi ya, satu orangnya dalam 10 tahun 10 miliar, kalau kali 100 itu sudah 1 triliun, Pak. Dengan alat yang diciptakan oleh Mang Yaya. Kita nggak bohong, Pak. Boleh, karena saya bukan lagi apa ya, saya tidak bicara asal, Pak. Kajian saya sudah berkali-kali membuat makalah terkait dengan pengrajin di rawa ini, dan kalau tidak percaya boleh datang ke rawa, Pak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya saya kembalikan
ke Bapak dan Ibu semua, ke Dewan Juri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung tanya jawab ya Pak. Ya boleh Pak. Ini yang kasih nama air kemo itu siapa Pak? Kalau air kemo saya Pak. Nah, ini saya kritik sedikit ya. Boleh Pak. Kemo itu kan apa namanya? Terkait dengan kanker gitu. Iya. Jadi apa air kemo itu bayangan orang awal itu air untuk kemoterapi gitu. Jadi mungkin ini pertimbangkan saja untuk nama yang lain. Kemudian ini harganya berapa kalau dijual? 7,5 juta Pak. 7,5 juta ya? Iya. Sedang. Nah ini juga menjadi pertimbangan karena di marketplace itu sudah banyak betul Pak. Alat sejenis atau alat yang fungsinya sama tapi harganya murah sekali gitu. Nah, orang kan nggak akan lihat bentuknya seperti apa tapi fungsinya bisa memproduksi sekian gitu ya. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Dengan spare part yang berlimpah gitu. Nah, termasuk di beberapa tempat juga alat seperti ini sudah mulai banyak dibuat Pak gitu. Jadi yaitu kebaruannya itu apa gitu ya, yang menjadi pertimbangan bahwa ini akan jadi dengan harga 7,5 juta orang mau beli gitu ya. Iya betul Pak. Gitu. Mangga silakan Pak. Jadi begini Pak, kita sudah bertahun-tahun mengalami kendala ini Pak. Kita awalnya itu jual dengan harga 4,5 juta Pak. Dari Cina itu masih tetap di angka 18 juta Pak. 4,5 juta pada saat itu sempat produksi mangya itu terhenti Pak. Karena memang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa harganya terlalu tinggi Pak. Tapi kami terus bertahan di angka itu Pak. Kami tidak pernah takut harga mesin kami itu tidak laku Pak. Tapi pada akhirnya alhamdulillah Pak, di tahun 2018 itu kami sudah lebih dari 500 unit Pak yang kami keluarkan. Artinya bagi kami bahwa harga itu yang kami tawarkan, ada datanya ya Pak ya? Penjualan 500 unit itu ada datanya? Kalau begini Pak, kita tidak bawa data itu, tapi Bapak kalau Bapak pernah ke desa kami di Rawa Pak, itu ada home industri itu setidak-tidaknya 100 Pak. Home industri Rawa yang keripik ini Pak. Kalau satu saja sekali lagi home industri kecil satu alat saja, kalau 100 itu sudah 100 Pak. Yang besar itu hampir 50%-nya. Kalau ini data penjualan mesin ini sudah sampai 500 unit seperti Bapak ceritakan tadi, itu ada datanya? Oh enggak Pak, kalau data itu memang atau potensi penjualan? Enggak Pak, itu memang sudah dijual Pak. Kalau memang bentuk ini memang tidak Pak, tapi tadi dengan alat itu yang sama itunya Pak, itu sudah hampir 500 Pak. Yang sama itu maksudnya yang mana? Yang multiguna itu Pak, yang ini Pak. Itu yang tahun 2018 Pak. Hanya bentuknya aja yang beda Pak, tadi saya sampaikan. Oh Maya, dipasang di setel ini Pak. Dicoba. Nah yang ini Pak, yang tahun 2024 yang salah angkat tahunnya Pak, ini. Kalau ini kan kita duduk Pak. Yang paling kanan Pak maksudnya? Iya Pak, yang paling kanan. Itu sama Pak, spesifikasi ini hampir sama dengan ini Pak. Itu harganya berapa? Itu kami jual 6,5 Pak. 6,5 juta. Nah ini harga terbaru ini adalah 7,5 juta. Dan hari ini pun sudah laku Pak. Insya Allah. Ya, maksudnya data yang 500 unit itu ada atau enggak Pak? Enggak Pak, karena memang kami gini Pak, kembali lagi kita tidak bisa jawab dengan data seperti itu, tapi saya akan jawab dengan gambaran. Bahwa gambaran kami gini Pak, sekali lagi tadi yang 100 sudah disampaikan ke Bapak, dan Rawa itu nggak pernah beli dari yang lain Pak, belinya itu ke Pak Yaya ini. Sekali lagi kalau satu
pabrik saja membeli satu unit ini, kalau sudah 10 tahun Pak, tidak mungkin tidak hanya satu Pak. Itu. Jadi perkiraan Mang Yaya seperti itu. Hal lain Pak, kami dari Posyandu Kecamatan Cingambul mengawal Mang Yaya ini dari awalnya Pak. Mohon maaf saya Mang Yaya tidak merendahkan karena saya ditanya saya harus jawab Pak. Mang Yaya ini awalnya gubuk Pak, bolong-bolong Pak. Sekarang rumahnya sudah permanen Pak. Mang Yaya ini. Jadi saya tidak bisa gambarkan bahwa faktualnya berapa kita tidak pernah, karena memang Mang Yaya tidak punya manajemen itu Pak. Mohon maaf. Ya, mangga silakan yang lain. Pak Isan. Ya, saya coba browsing nih Pak ya. Ya boleh Pak. Alat yang kurang lebih sama Pak ya, manual, yang manual tanpa mesin, 500.000 Pak. Oh. Lalu yang saya coba cek yang ada mesinnya 3 juta Pak. Ini saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ini buatan Indonesia karena ini industrinya ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah gitu ya. Apa yang membuat produk Bapak ini menjadi lebih mahal dari yang ada di marketplace? Boleh saya beli ilustrasi Pak? Tolong baju batik Bapak berapa harganya Pak? Ini batik Pak sama Pak. Kita pakai Pak. Yang Bapak boleh 100.000 Pak. Yang saya bisa jadi 1 juta Pak. Yang Pak Kadis yang pakai itu bisa 3 juta. Nah begini Pak, saya akan lanjutkan bahwa ketika Pak, sekali lagi kami sudah sampaikan 4 juta kami bertahan Pak. Saya tahu Pak, saya udah cek Pak. Saya sering membawa ini Mang Yaya. Kalau Mang Yaya ini dibeli 3 juta mau dijual nggak? Pak, kalau Bapak pengen tahu, hari ini kita akan bawa ke Karawang Pak, alat ini dengan harga 9 juta Pak, bukan 7,5 juta lagi. Betul nggak Mang Yaya? Berapa jalan harganya? Harga jual 7,5, ketika harga karya itu 9 juta ya mintanya. Karena memang ini mau dibawa ke sini Pak, diminta untuk hari ini, karena memang produksi ditunggu Pak. Jadi apa ya? Saya beli HP sama RAM-nya 500, kadang harganya beda Pak. iPhone RAM-nya 500 tapi harganya bisa 10 juta Pak. Jadi saya kurang ngerti juga, tapi tetap kami harga bertahan di harga itu Pak. Karena gimana ya, kita bukan coba-coba lagi untuk jual beli. Kami yang dibutuhkan kami adalah ekspansi keluar lebih jauh lagi Pak. Hanya itu Pak. Kalau harga kita seperti itu. Saya pernah online Pak, harga baju itu cuma 18.000 kalau tidak Pak, salah. Kita boleh saja bertahan dengan harga yang mahal gitu ya. Iya betul ketika Pak. kita bicaranya kualitasnya, Bapak bisa lihat yang ada di saya ya. Boleh Pak. Materialnya stainless gitu ya, artinya higienis dan lain sebagainya terjamin. Tapi dengan harga yang bisa saya yakin dengan harga yang dia tawarkan dia sudah untung juga gitu ya. Iya betul Pak. Yang saya tanyakan tuh kenapa Bapak mempertahankan harga yang mahal itu dibandingkan harga-harga yang ada di pasar, itu yang saya pertanyakan. Boleh Pak. Bapak, kalau hanya 500.000 yang Bapak sampaikan tadi, ada yang 500.000 ya Pak ya. Kalau ini berapa Pak harganya? Kira-kira nih, saya kurang tahu Pak. Bukan Pak, yang itu kan tadi yang 500 itu yang manual. Kalau yang pakai mesin kan ada yang 3,5 juta, ada yang 4,5 juta ini ya. Saya lihat di sini yang pakai stainless aja ini berapa ini? 5 juta. Betul Pak. Pakai stainless gitu. Kalau yang ini 600 Pak, kalau ini. Oh iya enggak, saya bicaranya bicara yang ini ya Pak. Karena yang ditawarkan kan yang terbaru kan, bukan yang lama. Jadi ginilah, terima kasih Pak masukannya, tapi tetap kita juga harus menjelaskan juga ya Pak ya. Jadi begini, bedanya pabrikasi dengan ini Pak, di situ Pak. Kami ini habis biaya untuk bikin ini adalah 3.600.000. Kita tidak bisa jual. Waktu bikinnya ini berapa hari Pak? Iya oke, nggak ada masalah Pak bagi saya itu ya. Tapi ketika Bapak menawarkan harga yang jauh lebih, bukan lebih jauh ya, tapi lebih mahal dari yang ada di marketplace, artinya ada keunggulan yang Bapak tawarkan. Iya betul Pak. Itu yang saya tanyakan akhirnya gitu. Kenapa? Betul. Ketika fungsi itu sama, orang tidak akan melihat lagi ya gitu, fungsi sama, justru yang di sini material lebih higienis gitu ya. Lalu apalagi nih yang bisa Bapak tawarkan dengan harga yang Bapak kekeh di angka 7,5 tadi gitu. Iya, begini Pak. Kami pernah mengalami masa pahit Pak. Dengan angka 4 juta kami tidak laku Pak. Mereka berbondong-bondong beli ke yang lain. Tapi pada akhirnya mereka kembali lagi ke kita Pak. Satu tadi, pabrik ini pengennya kan kuat lama Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, tingkat konsistensi Pak. Yang sulit dibicarakan kecuali Pak yang ada di Jakarta. Saya pernah Pak ke sana Pak, studi banding. Saya
Saya pernah ke Jakarta Pak, Posyantek Kecamatan Cingambul pernah ke sana. Kami lihat Pak, dengan mesin yang berbeda Pak. Dan hebatnya Cina, tidak saja pasarnya yang direbut, tidak saja ini Pak produsennya Pak. Ini lokal loh, bukan Cina Pak. Iya makanya seperti itu. Tetapi Pak, sekali lagi untuk saya berbanding dengan Cina ya, dengan Cina karena orang sekelas pabrikasi tidak mau coba-coba beli dari online yang harganya segitu Pak. Saya jamin tidak Pak. Mereka tetap ingin bahwa produksinya itu cepat, kemudian tidak terjebak dengan harga murah Pak, yang kualitasnya belum tentu bisa dijamin Pak. Seperti gitu Pak. Ya. Pak, mohon maaf karena waktunya sudah ini. Jadi saya sedikit saja, saya juga sepakat dengan Pak Ihsan ya. Betul Pak. Barangkali yang bisa saya usulkan misalkan dari sisi layanan purna jual. Karena kalau di marketplace itu kan biasanya jual lepas ya. Nah betul. Setelah ketika ternyata barang yang datang tidak sesuai kualitas atau ternyata ada kerusakan, misalnya bagaimana meminta pertanggungjawaban apakah dari marketplace itu mau datang ke lokasi atau tidak. Nah mungkin Bapak bisa memberikan layanan lebih di sisi itunya. Jadi pada intinya mau memberikan harga yang lebih mahal tidak apa, asalkan ada alasannya, apakah tadi layanan kualitas, purna jual dan sebagainya itu. Kemudian sedikit lagi dari sisi safety Pak, tadi saya lihat di ini ya, di situ nggak ada penahan untuk tangan. Jadi kalau misalnya lagi meleng bisa aja tangannya ke situ ya. Jadi tangannya yang keiris ya. Jadi ya khawatirlah, itu coba dipertimbangkan lagi. Sebenarnya begini Pak, kan yang dikhawatirkan Bapak itu ini ketika itu bentok ya Pak ya. Kalau ini mesin ini tidak pernah mentok ke sana Pak. Coba Pak, masuk satu. Setelah ini habis ya didorong lagi dengan yang satunya lagi Pak. Jadi tangan itu selalu jauh dari pisau, itu jauh pasti. Iya itu kalau Bapak yang melakukan, tapi kalau konsumen Bapak yang melakukan kan tidak bisa dikontrol kan. Nanti Bapak yang dimintai pertanggungjawaban gimana? Kayaknya pekerja jauh lebih jago daripada saya Pak. Saya itu diajarin oleh mereka Pak. Gitu. Sekali lagi saya tidak berusaha ngeyel ya Pak ya. Jadi begini, kami bertahan karena kami tidak mau harga kami turun itu. Nggak mau Pak. Sekali lagi fase kami itu sudah lama Pak. Fase kami itu sudah lama dan terbukti bahwa tidak ada jaminan Pak harga murah itu bisa bagus Pak. Sekali lagi Kak, kalau ilustrasi iPhone dengan Samsung, kenapa iPhone itu mahal? Karena safety-nya itu jago Pak. Dia punya cloud yang lebih safety Pak. Itu Pak. Jadi kalau untuk harga ya kami akan bertahan Pak. Ya makanya ya boleh Pak. Ya. Ini mungkin nanti bisa di luar ininya Pak terkait komunikasinya. Mungkin waktu juga nih Pak karena sudah terbatas waktu. Mangga, terima kasih. Ada kata-kata penutup Pak, mangga Pak. Yuk. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih Dewan Juri. Mohon maaf dengan apa yang kami sampaikan karena itulah faktanya Pak. Kemudian ke Bapak dan Ibu semua, tolong sampaikan ke siapapun. Mari kita bangga dengan produk anak bangsa. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.